Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasa beliaulah hingga saat ini kenikmatan agama Islam kita dapat menikmatinya. Kemudian juga mudah-mudahan tersampaikan salawat dan salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, hingga pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita membahas sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan ya, karena pahalanya sangat besar sekali. Kemudian adab-adab dalam sholat berjamaah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang C, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat ini hukumnya wajib ya, wajib dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Jumlah rakaatnya hanya 2, akan tetapi diawali dengan khutbah, 2 kali khutbah ya. Setelah khutbah maka dilanjutkan sholat berjamaah, sholat Jumat 2 rakaat. Hukum sholat Jumat yaitu fardu ain. Fardu ain ini maksudnya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap orang muslim ya wajib. Itu fardu ain namanya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu seperti sholat sunnah, sholat jenazah ya, mensolatkan jenazah, mensolatkan orang yang sudah meninggal, itu fardu kifayah ya, wajib tapi tidak bagi semua orang Islam, fardu kifayah. Kalau fardu ain wajib bagi setiap orang, tetapi kalau fardu kifayah itu dilaksanakan oleh sebagian orang muslim, berarti kewajiban itu gugur bagi muslim yang lain. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ini maksudnya Allah perintahkan ya, karena ini wajib. Kalau Allah yang memerintahkan pasti wajib. Kalau sudah diseru panggilan sholat Jumat, apalagi azan sudah dikumandangkan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk segera mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat ya. Kemudian tinggalkan jual beli. Maksudnya bila kita lagi berdagang, berjual beli, lagi bekerja dan sebagainya, apabila waktunya sholat Jumat maka semuanya harus ditinggalkan, karena kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan melaksanakan sholat Jumat tadi. Oleh karena itu pekerjaan apapun, jual beli dan sebagainya, hendaknya itu ditinggalkan.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah abdun mamluk umra'atun usobiyun au maridun. Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi 4 golongan: hamba sahaya, perempuan, anak kecil, atau orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat ini tidak berlaku bagi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan orang-orang yang sedang bepergian atau musafir. Artinya apa? Artinya bagi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit itu, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi mereka melaksanakan sholat zuhur biasa. Bagi orang-orang yang dikecualikan tersebut sehingga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, mereka wajib melaksanakan sholat zuhur, sholat zuhur biasa. Kemudian keutamaan sholat Jumat dalam hadis Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqa adam, wa fihi udkhilal jannata, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, Adam dimasukkan dalam surga, dan Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini hadis riwayat Muslim. Itu salah satu keutamaannya ya. Yang kedua, tata cara ibadah pada hari Jumat dan sholat Jumat. Pada malam dan siang hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini anak-anakku, ini ibadah yang dianjurkan ya pada hari Jumat, surah Al-Kahfi, silahkan. Itu ada keutamaan sendiri. Memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW itu juga banyak keutamaannya. Salah satu keutamaannya ialah barang siapa yang banyak bersolawat pada Rasul, insya Allah nanti di akhirat akan dekat dengan Rasul Muhammad SAW. Yang B, datang ke masjid sesegera mungkin. Nah ini ya, sebelum khatib naik mimbar, orang yang terlambat sampai di masjid hingga khatib sudah naik mimbar akan kehilangan keutamaan besar dari sholat Jumat. Jadi orang yang datang lebih dulu ke masjid di waktu sholat Jumat itu, mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang datang belakangan. Keutamaannya beda, pahalanya lebih besar yang lebih dulu datang ke masjid, apalagi berada di shaf pertama. Kemudian yang C, melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak amal ibadah sampai masuk waktu sholat dan khatib naik mimbar. Nah ini masuk masjid, silahkan anak-anakku untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Itu namanya tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid ya. Setelah sholat tahiyat masjid, silahkan duduk yang rapi, memperbanyak zikir ya, berbanyak zikir sambil menunggu waktu dikumandangkan azan untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumat. Tidak diperkenankan ya banyak berbicara, ngobrol sama temannya ya, rugi kita sudah berada di masjid terus kita ngobrol macam-macam, itu malah tidak mendapatkan pahala yang banyak ya. Apalagi kalau sudah datang duluan, akan tetapi ngobrol sama temannya ya sama aja, nanti tidak dapat pahala yang besar.
Selanjutnya, jika telah masuk waktu sholat zuhur, khatib naik ke atas mimbar dan muadzin mengumandangkan azan setelah khatib membaca salam. Nah, ini tidak diperkenankan ya untuk berbicara nih. Khatib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama dan kedua. Ketika khutbah berlangsung, semua jamaah diam dan menyimak isi khutbah. Melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah Jumat akan membuat Jumatnya menjadi sia-sia. Ini termasuk anak-anakku, bila khatib membacakan khutbahnya, ya kan, sudah naik mimbar nih. Kalau bisa setelah khatib ini mulai naik mimbar itu jangan berbicara sampai dilaksanakan sholat Jumat selesai ya. Diusahakan untuk tidak berbicara dengan temannya, ngobrol, karena sama aja nih Jumatnya sia-sia kan. Sia-sia tuh gimana? Sholatnya tidak mendapatkan pahala, ya percuma saja. Kalau gitu ngapain capek-capek kita ke masjid sholat Jumat, akan tetapi kita ngobrol pada waktu khutbah. Nah, pada waktu khutbah dilaksanakan sampai sholat Jumat, kalian ngobrol ya percuma saja, cuma mendapatkan capek mungkin ya, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat dengan bacaan imam secara jahar. Setelah sholat Jumat selesai, baik imam maupun jamaah membaca zikir masing-masing dengan suara yang pelan, sebagaimana zikir yang biasa dibaca setelah sholat-sholat wajib lainnya. Setelah selesai berzikir, masing-masing berdoa. Setelah selesai zikir dan doa, masing-masing berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah ya. Ini melaksanakan sholat sunnah ini maksudnya setelah sholat Jumat selesai itu, setelah berdoa silahkan anak-anakku untuk melaksanakan sholat sunnah ya kan, sholat sunnah rawatib namanya, sholat sunnah setelah sholat Jumat ya, ba'diyah Jumat. Renungan hikmah sholat. Sholat berpengaruh melahirkan kesucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Orang yang terbiasa menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya akan pandai meninggalkan segala jenis keburukan serta memiliki akhlak yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dicirikan dengan muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat 6119. Ini sabda Rasulullah ini ya. Yang pertama tadi ada firman Allah, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sholat dengan betul-betul, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, keji dan mungkar ya, perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, menghina, mengejek ya, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, kalau orang yang sholatnya benar pasti tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan itu, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Orang yang sholatnya betul berarti akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian sabda Rasulullah, muslim itu dicirikan ya, muslim lain selamat dari lidah dan tangannya. Maksudnya seorang muslim itu bisa dikatakan seorang muslim yang betul-betul muslim adalah yang menjaga lidahnya, lisannya, pembicaraannya. Jangan sampai
saudara-saudara muslim yang lain itu tersakiti karena perkataan kita, ya, lidah kita, lisan kita mengucap yang tidak baik tadi. Kemudian perbuatan tangannya tidak memukul, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah, itu merupakan ciri yang sebenarnya. Dalam lanjutannya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang Allah. Nah, anak-anakku, bila kita mampu mengendalikan diri kita dari perkara yang dilarang oleh Allah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, menghina, menjelekkan orang lain, mencaci maki dan sebagainya, mengejek, ya. Kalau kita bisa meninggalkan hal-hal perbuatan yang tidak baik itu, maka kita dikatakan sebagai orang yang berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Baiklah anak-anakku, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu adab berpakaian pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembahasan sholat Jumat ini. Perlu Ustadz sampaikan kembali bahwa sholat Jumat ini hukumnya wajib fardu ain, ya, wajib bagi seluruh umat muslim masing-masing tanpa kecuali, ya, bagi yang laki-laki. Kemudian ada yang dikecualikan, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat tapi mengganti sholat zuhur biasa, seperti perempuan, ya, hamba sahaya, kemudian orang dalam perjalanan, musafir, ya, itu boleh, orang sakit boleh diganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur biasa. Baiklah anak-anakku, cukup sampai di sini pembahasan tentang sholat Jumat ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang berikutnya tentang adab berpakaian. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan pasti dari Ustadz pribadi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.